الشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. لا تنقضي أنت للروح دواء. رمضان 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 يا حبيب. رمضان رمضان ليتك دوما قريب. الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته قد فاز المتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin yang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki hari raya Idul Fitri sebagai tanda berakhirnya puasa Ramadan tahun ini dengan tambahan umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita bisa berbahagia hari ini. Kita bahagia dengan seluruh anggota keluarga kita. Kita berbahagia dengan seluruh sanak pemilik kita. Namun kadangkala kebahagiaan itu terganjal dengan sesuatu yang sangat dirindukan. Sesuatu yang selama ini menjadi sosok yang kita cintai, yang mana di tahun sebelumnya kita masih melihat orang tua kita, suami kita sujud di depan kita. Kita masih melihat istri kita sujud di belakang kita. Kita masih bisa melihat adik dan kakak serta anak kita ruku di samping kita. Dan kita masih bisa melihat permintaan doa mereka bersama kita. Kita masih bersama dengan mereka, melambaikan tangan dan melangkahkan kaki menuju masjid ini. Kita masih bisa berziarah kubur bersama mereka. Tapi pada saat ini kubur mereka lah yang kita ziarahi. Namun ini mereka telah tiada. Hal ini menandakan Allah Subhanahu wa taala sayang akan mereka. Bisa jadi dengan padan Allah Subhanahu wa taala amal ibadah mereka telah cukup untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita yang masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, bukti Allah masih sayang dengan kita.
Karena Allah Subhanahu wa taala ingin kita bertaubat dengan taubatan nasuha dan beribadah dengan ikhlas kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang artinya padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agamanya. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita mengejar surga yang telah disediakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Imran ayat 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah semua kita melaksanakan ibadah Ramadan dan setelah melaksanakan takbir sebagai pengakuan Allah Subhanahu wa taala, yaitu asma Allah, serta ibadah yaitu zakat fitrah, maka kita semua hari ini berharap dapat menyempurnakan ibadah dengan berhari raya Idul Fitri. Inti daripada Idul Fitri di bulan Syawal ini adalah semangat saling memaafkan, kerelaan hati untuk mengakui kesalahan, untuk kemudian membuka diri untuk saling memberi dan menerima. Kegembiraan yang begitu indah ini ternyata pada sebagian orang menjadi hal yang mengganggu dan mengotori dirinya karena disebabkan oleh permusuhan yang masih berlanjut dan dendam yang masih membara di antara mereka. Ada di antara mereka yang berlebaran namun hatinya masih ada kejengkelan dan amarah kepada kerabatnya sendiri, dan bahkan ada pula berlebaran namun menyimpan sejuta sejengkelan kepada orang tuanya sendiri. Di antara mereka telah lama tali silaturahim terputuskan dan tercampakkan, padahal Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, la yadkhulul jannata qati'un, yang artinya tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Sungguh ancamannya sangat mengerikan bahwa orang yang memutuskan silaturahmi tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, selain ancaman terhalang dari surga bagi orang-orang yang memutuskan silaturahmi, mereka juga termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sikap saling memaafkan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan ibadah puasa. Ibadah puasa mempunyai tujuan menciptakan pribadi yang takwa, sementara sifat pemaaf mendekatkan pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan bermaafan kamu itu lebih dekat pada takwa, dan janganlah engkau lupakan keutamaan antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang kamu lakukan. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian
Kesimpulan fitrah yang kita harapkan ini adalah dengan saling memberi maaf antar sesama. Sebesar apapun dosa itu, penghapusan dosa kepada Allah jauh lebih mudah daripada dosa kepada manusia. Hal ini karena manusia mempunyai kecenderungan untuk tidak berbuat baik akibat nafsunya. Untuk itu, melalui momentum Idul Fitri, kita buka pintu maaf yang seluas-luasnya kepada siapapun dengan tanpa syarat apapun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Yang artinya memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asal muslimin, sedang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui dalam kehidupan rumah tangga kita dan sosial masyarakat kita, pasti tidak selamanya baik-baik saja. Pasti ada dinamika di dalam interaksi dan komunikasi antar anggota keluarga. Bisa jadi ada kesalahpahaman yang menimbulkan perselisihan dan pertentangan, bahkan menjadi pertengkaran. Ada kenakalan anak yang tidak mematuhi perintah orang tuanya. Ada perselisihan antara kakak dan adiknya, memicu pertengkaran. Ada orang tua yang tidak memberi teladan yang baik pada anaknya. Ada anak yang kurang menghormati dan menghargai orang tuanya, dan berbagai perselisihan dalam hidup ini yang jika tidak dikelola dengan secara baik bisa menimbulkan masalah dan dosa. Ketahuilah bahwa silaturahmi adalah ibadah yang sangat mulia. Bahkan silaturahmi adalah salah satu sebab memasukkannya seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Yang artinya, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang dimintakan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Quran surat Ar-Ra'd ayat 21. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sedang salat Idul Fitri yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah perlu rasa ukhuwah, yaitu rasa persaudaraan yang tulus. Dalam persaudaraan yang tulus, setiap manusia akan berupaya untuk menolong, membantu, dan membahagiakan orang lain. Oleh karena itu, setiap insan yang beriman punya tugas untuk berintrospeksi. Apakah cara berkomunikasi dan cara bergaulnya, dan menyenangkan orang lain maupun hidup dengan damai selalu dengan orang lain. Hati yang damai akan diperoleh dengan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala, serta banyak berzikir kepada Allah, upaya berdamai dengan Allah, yaitu melalui salat, melalui zikir, dan juga melalui salat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya, akan mengaruhi jiwa untuk berdamai dengan seluruh manusia. Apalagi ada pesan dari Allah, orang yang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi
Kalau seseorang benar-benar beriman dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, buahnya ia tidak akan membuat penganiayaan, kekejaman dan kekerasan yang melukai hati dan fisik manusia yang lainnya. Dari sinilah perlu dipahami bahwa agama itu bukan sekedar ilmu, bukan angan-angan masuk surga, bukan kalimat-kalimat indah, akan tetapi kenyataan, gerak-gerik, praktik, perilaku, dan tindakan yang jelas-jelas realistik berguna bagi orang lain. Kesalahpahaman inilah bisa jadi terjadi. Ini adalah kemanusiaan. Oleh karena itu, pada hakikatnya setiap kita sebagai manusia tercipta memiliki potensi salah. Akan tetapi sebaik-baik orang yang pernah salah adalah yang bersedia meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang artinya, semua keturunan Adam pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Untuk itu, mari di momentum Idul Fitri hari ini kita saling membuka diri untuk saling memaafkan. Kesiapan kita untuk introspeksi diri kita, saling menerima kelebihan dan kekurangan, berkomitmen untuk terus belajar lebih baik adalah pelajaran yang berharga. Jika tidak, berarti kita harus semakin meningkatkan rasa taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai hati ini bersih dari dendam, dari keegoisan kita, merasa benar sendiri, sombong, takabur yang membuat komunikasi kita dengan orang lain menjadi gagal. Dan jika kita gagal berkomunikasi secara baik, mungkin kita akan gagal sebagai manusia karena hati yang tidak ikhlas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang indah ini, marilah kita memilih kembali tali rumpun persaudaraan dan kekerabatan yang terurai. Marilah kita menyambung silaturahmi yang terputus. Kalahkan ego diri kita. Buat apa kita menyimpan dendam dan permusuhan terhadap orang terdekat kita? Ingatlah bahwa kehidupan kita hanya dunia ini hanyalah sebentar. Maka janganlah kita rusak dengan dendam dan kebencian di antara kita. Mari kita jadikan puasa yang telah kita laksanakan sebagai ibadah yang dapat membentuk diri kita, mengampuni dosa-dosa kita, melipat gandakan balasan amal ibadah kita dan balasan kebaikan untuk kita. Semua kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasra 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazzama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى وجزر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسلام بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم انصر فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والضراء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن كل بلدان المسلمين عامة اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك وأعداءنا وأعداء الدين اللهم شتت شملهم وفرج جمعهم وزلزل أقدامهم وألقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وعدا اللهم احينا بحياة العلماء ومنا موت الشهداء واحشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وادخلنا جنة الأنبياء عليهم السلام ربنا تقبل منا دعاءنا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله على